Bapak-Ibu sekalian, ini pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan yang kedua, nanti akan presentasi 3 orang. Kemudian sesudah itu saya presentasi, kemudian kita bubar ya. Jadi kuliahnya nggak usah lama-lama, nanti lama-lamanya di YouTube saja ya. Saya akan pilih 3 orang, acak. Narasumber pertama akan bicara tentang video 1 ya. Video 1 tentang kesejahteraan kalau saya nggak salah. Andira. Mana orangnya? Andira Setia Ningtyas. Itu Andira atau Andira? Oh, betul. Oke Mbak, silakan. Iya, 5 poin Mbak. Santai aja. Langsung aja Pak. Langsung, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Ningtyas, absen 5, ingin mempresentasikan 5 poin dari video 1 dengan judul Memahami Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Wonogiri. Poin pertama yang saya dapat yaitu penelitian di Desa Sendang Kabupaten Wonogiri ini membutuhkan action plan dalam usaha masyarakat yang berbasis potensi wilayah dalam bingkai reforma agraria. Dikaitkan dengan reforma agraria itu, ada seluruh kegiatan yang berkaitan antara penataan aset-aset untuk bisnis. Kedua, reforma agraria terdiri dari 3. Yang pertama, reforma regulasi yang artinya aturan mainnya peraturan perundangan yang diperbaiki agar kemudian bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat dalam konteks agraria dalam konteks pemberdayaan. Yang kedua, reforma aset artinya dilakukan penataan ruang dan tata ruang tentang aset-aset yang ada di Indonesia agar kemudian masyarakat mampu memperoleh sumber-sumber kesejahteraan dalam hal ini dalam sumber daya agraria. Yang ketiga, reforma akses. Artinya masyarakat didorong agar mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya dalam hal ini sumber daya agraria untuk mencapai kesejahteraan. Ketiga, konsep kesejahteraan masyarakat adalah konsep di mana kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi individual dan sosialnya. Untuk mengetahui pencapaian kesejahteraan masyarakat ada beberapa indikator. Yang pertama, adanya kenaikan pendapatan atau penghasilan anggota masyarakat. Yang kedua, adanya peningkatan kesehatan keluarga di masyarakat. Ketiga, adanya investasi, contohnya seperti tabungan keluarga. Poin keempat yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kesejahteraan terdapat hal-hal berikut. Yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi, berupa kesejahteraan masyarakat pada aspek ekonomi, yaitu ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga yang ditandai oleh pendapatan yang memadai. Yang kedua, kesejahteraan psikologis, yaitu ketika masyarakat mampu bersikap tenang dan tidak stres saat menghadapi dinamika kehidupan. Berarti lambat atau dalam bertindak, melainkan ekspresi dari orang yang berpikir jernih dan mendalam ketika penyebab stres diperhatikan, maka diketahui bahwa rencana aksi yang ditawarkan berpeluang memberi dampak mencegah stres. Yang ketiga, kesejahteraan sosial, yaitu solidaritas, kekompakan, dan kesetiakawanan antara kegiatan usaha hingga antar elemen yang lebih luas di masyarakat. Yang keempat, kesejahteraan budaya, memiliki cakupan berupa sikap pola perilaku dan pengetahuan khususnya dalam mengekspresikan tradisi adat istiadat dan kesenian. Poin terakhir yaitu masyarakat Desa Sendang Kabupaten Wonogiri memiliki tradisi entry atau sokongan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Tradisi ini suatu kebiasaan menyokong atau menyumbang dana yang dilakukan secara turut dengan adat istiadat tetap terjaga. Oke, cukup ya, sebentar. Jangan kembali ke tempat. Kita diskusi. Sebelum kita diskusi, di antara Anda siapa di antara Anda yang sudah membaca naskah aslinya di Injuriti?
Naskah aslinya itu di jurnal internasional, nama jurnalnya itu Injurity. Siapa di antara Anda yang sudah baca? Bisa dilacak di Google Scholar ya, Anda tulis Aristiono Nugroho, Injurity, nanti keluar. Anda tinggal baca. Gratis itu. Dan itu nanti berguna ketika Anda bikin skripsi untuk referensi. Kan nanti kalau Anda bikin skripsi disarankan referensinya itu 40. 20 berbahasa Inggris atau bahasa asing, yang 20 bahasa Indonesia ya. Belum ada yang baca naskah aslinya. Nanti sempatkan baca ya. Oke. Sekarang kita diskusi dengan narasumber satu. Dari 5 poin itu, poin mana yang paling menarik menurut narasumber? Kan dibuat 5 poin ya. Poin mana yang paling menarik? Jangan lama-lama, kan cuma 5, pilih salah satu. Seperti PPKN itu, Pancasila gitu ya, cuma 5. Dari 5 poin, poin mana yang paling menarik? Ayo pilih. Oh, saya nanya kamu narasumber. Anda kan bikin 5 poin, no? Dari 5 poin itu, poin mana yang menarik menurut Anda? Mungkin dari hasil penelitian. Poin berapa itu? Poin keempat, Pak. Poin keempat. Poin keempat membahas tentang apa? Hasil penelitian di Desa Sendang, Kabupaten Wonogiri dalam konteks kesejahteraan terdapat hal-hal. Ya, apanya yang menarik? Dari poin 4 itu apanya yang menarik? Menunjukkan bahwa hasil penelitian di daerah Pakai tersebut. mikrofon. Menurut saya hal yang menarik itu hasil penelitian di Desa Sendang, Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa dalam konteks kesejahteraan terdapat beberapa hal yang terbukti, yaitu adanya kesejahteraan ekonomi, kedua kesejahteraan psikologis. Oke, berarti Anda tertarik dengan detail dari kesejahteraan ya. Selama ini kan orang kalau dibilang kesejahteraan, orang taunya kesejahteraan masyarakat selesai, kemudian orang asumsinya pada ekonomi. Nah, kemudian di dalam penelitian ini saya jelaskan, di dalam jurnal ini saya jelaskan bahwa kesejahteraan itu tidak hanya ekonomi, tapi ada sosial, psikologi, dan budaya. Nah, kemudian itu karena menurut beliau menarik, maka kemudian ini akan kita bedah ya. Nah, kita kan punya 7 teori sosiologi itu, narasumber. Dari 7 teori sosiologi, teori mana yang cocok untuk membedah fenomena tentang kesejahteraan yang bervariasi itu? Ada 7 teori sosiologi, dari 7 teori sosiologi itu, yang mana yang cocok untuk membedah yang Anda bilang menarik itu? Yang sosial budaya, Pak. Ya, teori sosiologi apa? Kan ada 7 teori sosiologi, pilih salah satu. Atau kamu nggak hafal? Nggak hafal teori sosiologinya yang mana? Hafal nggak? Nggak hafal, oke. Tegas saja nggak hafal. Kalau nggak hafal, saya jelaskan. Di sosiologi itu ada 3 paradigma. Paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi sosial. Paradigma fakta sosial ada 2 teori. Teori struktural fungsional dan teori konflik. Paradigma perilaku sosial ada 2 teori. Teori pertukaran sosial dan teori perilaku sosial. Kemudian di paradigma definisi sosial ada 3 teori. Teori aksi, teori fenomenologi, dan teori interaksi simbolik. Nanti di setiap pertemuan ini akan kita bahas terus supaya kemudian 7 teori itu melekat di kepala Anda, sehingga kemudian ketika Anda bikin skripsi, Anda punya 7 perspektif. Nah, dari 7 teori yang saya jelaskan tadi itu mana yang Mbak pilih? Narasumber. Interaksi simbolik. Oke. Beliau ingin membedah fenomena tentang kesejahteraan yang bervariasi itu dengan menggunakan teori interaksi simbolik. Silakan narasumber, kita dengarkan. Pakai mikrofon aja. Saya nanya, hubungannya kan dijelaskan. Iya, kan kamu akan berbedah. Jadi fenomenanya kan ada
Kesejahteraan itu beragam. Ini fenomenanya ya, fenomenanya kesejahteraan itu beragam. Kesejahteraan itu tidak tunggal. Kita ingin melawan pemahaman umum yang mengatakan kesejahteraan itu tunggal hanya ekonomi. Kesejahteraan itu meliputi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan budaya. Oke? Nah, fenomena itu akan kita bedah dengan menggunakan teori interaksi simbolik. Gitu. Maka kemudian kamu jelaskan teori interaksi simbolik itu apa, bagaimana bunyinya, apa kekuatannya, dengan kekuatan seperti itu, apa pertanyaan yang muncul, dengan berbekal pertanyaan itu kemudian jawab dalam konteks yang tadi itu, yang kesejahteraan itu. Itu nanti kalau Anda bikin skripsi itu di bab 2 ya. Ini sekalian latihan, jadi kan saya kalau mengajar itu dari mulai semester 1 sampai semester 1 nanti nyambung terus, sampai nanti muaranya di kehebatan Anda di skripsi. Nanti muaranya pada bikin skripsi. Tapi ini saya tanam ya. Bisa? Kalau nggak bisa saya ajarkan caranya, happy aja. Bisa, nggak bisa, bisa. Bisa langsung menjelaskan, kalau bisa langsung jelaskan, kalau nggak bisa, di bagian mana nggak bisanya kita. Ya, coba. Pakai mikrofon, PD, harus belajar Menurut buka saya diri. hubungannya dengan teori interaksi simbolik yaitu kesejahteraan, karena kesejahteraan itu kan harus dilakukan dengan berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi mungkin ada hubungan antara masyarakat itu sendiri, ada interaksi. Berarti dari kalimat ini berarti kamu nggak paham teori interaksi simbolik ya. Teori interaksi simbolik itu berbicara atau memiliki kekuatan pada makna, bahwa segala sesuatu itu bermakna. Ya, ketika masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain, ketika para pihak berinteraksi, mereka saling memaknai. Kalau kemudian kita sedang membahas tentang kesejahteraan ekonomi, psikologi, sosial, dan budaya, maka kemudian kesejahteraan itu dimaknai. Makna itu arti, diartikan, dipahami, dipersepsikan. Gitu. Nah, begitu. Sekarang dengan menggunakan teori interaksi simbolik, apa pertanyaan yang muncul? Kalau Anda nanti bikin skripsi, ada fenomena kesejahteraan, kemudian Anda gunakan teori interaksi simbolik, pertanyaannya yang muncul apa? Pertanyaan yang harus pakai mikrofon, harus keras, harus tegas, salah nggak apa-apa, benar nggak apa-apa. Kalau benar kita semua applause, kalau salah kita koreksi. Yang penting mahasiswa STPN itu harus pede, percaya diri. Kalau saya pede, kenapa Anda nggak pede? Kan kita sama-sama alumni, Pak. Oh, Anda belum ya? Kita sama-sama STPN. Saya ulang kalimatnya. Fenomenanya adalah kesejahteraan yang bervariasi. Kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya, psikologi. Fenomena ini kemudian ditabrakkan dengan teori interaksi simbolik. Maka kemudian muncul pertanyaan. Ketika fenomena dibenturkan dengan teori, muncul pertanyaan. Nanti kalau di skripsi itu namanya rumusan masalah. Kalau Anda bikin skripsi, hal yang paling penting itu 2. Pertama, buat judul. Kedua, buat rumusan masalah. Kalau Anda nggak bisa buat judul, nggak jadi skripsi. Kalau Anda sudah berhasil bikin judul, segera buat rumusan masalah. Untuk bikin rumusan masalah, pilih teori yang Anda suka. Nah, hari ini beliau pilih interaksi simbolik. Pertanyaannya apa? Pakai mikrofon. Kalau fenomenanya itu dengan interaksi simbolik, pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu harus berbasis teori. Teorinya itu bicara tentang makna. Maka pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat memaknai kesejahteraan? Saya ulang kalimatnya. Bagaimana masyarakat memaknai kesejahteraan dalam konteks wilayahnya? Bagaimana masyarakat memaknai kesejahteraan dalam konteks wilayahnya. Kalau saya bilang dalam konteks wilayahnya, berarti wilayahnya adalah Sendang, Desa Sendang, Kabupaten Wonogiri. Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Dalam konteks wilayahnya berarti kan nanti bisa Anda lihat, oh dengan wilayah seperti ini maka maknanya begini. Ya, maka kemudian nanti jawabannya adalah masyarakat memaknai kesejahteraan secara bervariasi. Baru kemudian muncul jawabannya itu fenomena yang tadi saya bilang itu, yang kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan budaya, kesejahteraan psikologis. Jadi begitu ya, kalau Anda
bikin skripsi, pertama Anda lihat fenomena lapangan. Fenomena lapangan itu nanti menjadi bagian dari hasil penelitian, simpan. Kemudian dengan fenomena seperti itu Anda bikin judul, misalnya judulnya adalah variasi, ini judul sekedar contoh, variasi kesejahteraan versi masyarakat lokal, studi di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kenapa judulnya begitu? Karena teorinya interaksi simbolik. Nah, kemudian nanti rumusan masalahnya bagaimana masyarakat memaknai kesejahteraan dalam konteks wilayahnya. Jawabannya apa? Jawabannya nanti hasil penelitian, yaitu masyarakat memaknai dalam 4 versi. Dalam versi ekonomi, sosial, psikologi, dan budaya. Ekonomi kalau begini, sosial kalau begini, apalagi psikologi kalau begini, budaya kalau begini. Nah, jawaban itu kan sudah dibahas di poin 4-nya beliau di narasumber. Sehingga kemudian nanti kalau bikin skripsi nyambung itu antara judul, rumusan masalah, bab 2 tentang teorinya, kemudian hasilnya sudah tersedia di lapangan, tinggal diwawancarai, dibuat lebih detail, kemudian buat kesimpulan, selesai. Jadi bikin skripsi mudah sepanjang Anda tahu clue-nya, tahu kunci-kuncinya. Oke gitu ya. Oke, aplaus buat narasumber 1. Terima kasih. Terima kasih. Anda harus lincah dengan teori sosiologi karena kita sedang bermain di wilayah sosiologi. Ini yang tengah. Oh, perempuan lagi. Adinda mana? Ya. Adinda akan cerita tentang video 2 ya. Video 2 itu tentang master plan. Jadi bagaimana masyarakat menyusun atau membuat master plan secara partisipatif. Silakan perkenalkan diri, Mbak Adinda namanya. Mbak Adinda kemudian langsung ke video 2. 5 poin di video 2. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Ismawardani, absen 1 Pak. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan terkait video 2 mengenai pembuatan master plan Desa Pucung, Kecamatan Jinisunggo, Kabupaten Gunung Kidul. Menurut saya terdapat 5 poin penting, yaitu adanya ide pembuatan master plan ini muncul karena 3 hal, yaitu adanya berlangsungnya pertemuan tim STPN dengan pemerintah Kelurahan Pucung. Diketahui bahwa masyarakat dan pemerintah Desa Pucung sangat antusias membangun Desa Pucung, terutama dalam mewujudkan Desa Pucung yang mandiri, damai, dan sejahtera. Kemudian selanjutnya ada pertemuan yang diketahui bahwa masyarakat dan pemerintah Desa Pucung membantu dalam pembuatan master plan tersebut. Dan kemudian berlangsung pertemuan ketiga, yaitu dengan diketahui bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah Desa Pucung yang akan membuat master plan secara partisipatif yang difasilitasi dan disupervisi oleh tim STPN. Yang kedua yaitu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan master plan adalah adanya potensi desa. Di sini diketahui potensi desa itu terdiri dari fisik dan non fisik. Dari fisik itu dapat dilihat dari formasi batuan, jenis tanah, lereng, dan hidrogeologi. Kemudian non fisik yaitu adanya usia produktif, komposisi gender, tingkat pendidikan, dan profesi penduduk. Kemudian poin yang ketiga, adanya proses pembuatan master plan yang dijelaskan terdiri dari tim STPN yang memfasilitasi pembuatan master plan dengan menyediakan peta dan data yang relevan. Kemudian kepala desa dan sekretaris daerah meminta seluruh kepala daerah untuk memberi masukan tentang rencana pembangunan di wilayah kerjanya masing-masing, yang kemudian akan diberikan masukan tertulis bagi master plan tersebut dan diserahkan kepada kepala desa, dan kemudian kepala desa menghimpun seluruh kepala desa untuk melakukan rekapitulasi dari masukan tersebut. Kemudian setelah itu menjadi draft master plan, akan disahkan oleh kepala desa menjadi master plan Desa Pucung tersebut. Kemudian poin yang keempat adalah isi dari master plan itu ada 3 hal, yaitu konsepsi pembangunan, zonasi pembangunan, dan pembidangan pembangunan, yang kemudian dapat disimpulkan adanya dari
pandangan Thomson pada tahun 2016 mengenai master plan, yaitu memberi panduan dari pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang dilengkapi dengan infrastruktur sehingga berkontribusi untuk mencapai visi jangka panjang. Oke, sebelum kita mulai diskusi dengan narasumber, siapa di antara Anda yang sudah baca naskah aslinya? Pasti belum. Ada yang sudah baca naskah aslinya di jurnal, jelas sama jurnalnya? Belum ya? Oke. Jadi sebetulnya hari ini Anda bisa dapat 3 referensi, ada 3 jurnal yang dibahas. Jadi 3 video itu berbasis 3 jurnal. Dan 3 jurnal itu sebetulnya bisa Anda simpan sebagai referensi nanti ketika Anda bikin skripsi. Karena tadi saya bilang bikin skripsi itu kan literaturnya harus banyak. Oke, narasumber. Dari 5 poin yang Anda buat itu poin berapa yang menurut Anda menarik untuk kita diskusikan? Dan nanti kita hubungkan dengan teori. Menurut saya yang menarik itu poin yang terakhir, Pak. Poin terakhir tentang apa itu? Tentang pandangan master plan yang menjelaskan bahwa master plan itu merupakan panduan untuk melakukan sebuah infrastruktur dalam suatu pemerintahan, sehingga master plan itu berkontribusi untuk mencapai visi jangka panjang dari wilayah tersebut. Gitu, Pak. Oke, master plan itu instrumen ya, saya garis bawahi sekaligus saya koreksi. Master plan itu instrumen. Instrumen itu artinya alat. Alat apa? Alat untuk memandu. Alat untuk memandu kegiatan di desa dalam rangka pembangunan. Nanti tujuannya kesejahteraan. Jadi seperti yang saya tulis di WA Group itu, 3 jurnal ini kan saya tulis dalam pola tertentu ya. Kan saya tulis artikel jurnal internasional terpola. Artinya saya nulis artikel di jurnal internasional itu dengan pola tertentu. Apa polanya? Saya ingin tunjukkan bahwa kita perlu belajar sosiologi agraria. Dengan belajar sosiologi agraria kita paham bahwa kesejahteraan masyarakat itu sesuatu yang penting, dan agar kemudian itu bisa terwujud dengan baik ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama membangun master plan atau menyusun master plan, dan yang kedua melakukan pelatihan leadership agar master plan-nya bisa dilaksanakan dengan baik. Itu yang saya sebut terpola. Jadi 3 jurnal itu saling terkait satu sama lain dan saling dukung dalam konteks pembangunan kesejahteraan. Nah, kemudian ketika bicara tentang master plan, dia adalah panduan kegiatan agar kemudian pemerintah desa setiap tahunnya mengetahui apa saja yang harus dikerjakan agar tercapai upaya kesejahteraan. Master plan di Desa Pucung itu dirancang selama 20 tahun, maksudnya kegiatannya itu untuk 20 tahun ke depan. Jadi sebetulnya judul aslinya itu Master Plan Kelurahan Pucung tahun 2022 hingga 2042, 20 tahun. Dalam 20 tahun itu nanti dibagi per 5 tahun, dan kemudian setiap 5 tahun dibagi per tahun, dan per tahun apa yang harus dikerjakan. Ada targetnya. Ya. Oke, nah kalau itu kemudian menarik, oleh narasumber dipandang menarik, saya pikir kemudian kita bisa masukkan, kita carikan teori yang cocok untuk membedah itu ya. Dari 7 teori itu, apa Mbak yang Mbak pilih? Mungkin menurut saya yang lebih cocok teori fungsional struktural. Oke, teori fungsional struktural. Tahu apa isinya teori fungsional struktural? Lebih kepada penyusunan, jadi suatu sistem sosial itu terdiri dari beberapa elemen yang nantinya elemen itu membawa perubahan gitu kan. Jadi dengan adanya master plan ini kan terstruktur. Jadi dengan jangan bicara master plan dulu. Kita sebelum kita ngomong soal master plan, kita yakinkan dulu apakah Mbak paham betul tentang teori struktural fungsional. Kan ingin menggunakan teori itu ya? Iya. Ingin menggunakan teori struktural fungsional. Maka kita kemudian meyakinkan diri dulu apakah Mbak paham tentang teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional itu bicara tentang apa? Tentang susunan suatu sistem sosial yang memiliki elemen yang membawa perubahan gitu. Struktural yang tersusun dari struktur yang Waktu kuliah pertama ikut ya? Waktu pertemuan pertama ikut masuk? ikut Pak. Oke. Struktural fungsional itu kata kuncinya di struktur, struktur. Bahwa masyarakat kita itu berstruktur. Masyarakat kita itu bersetrata, berlapis-lapis. Saya sering bilang ada lapisan elit, lapisan menengah, lapisan grassroots, lapisan atas, menengah, dan lapisan akar rumput. Nah, struktur itu harus berfungsi.
ketika harus berfungsi, fungsinya bisa dua, fungsi destruktif atau fungsi konstruktif. Fungsi destruktif kalau dia kemudian merusak, fungsi konstruktif kalau dia membangun. Fungsi destruktif misalnya elit kemudian menindas yang grassroots, atau grassroots memberontak pada elit dalam konteks misalnya seperti contoh revolusi proletariat, itu kan grassroots melawan elit. Itu destruktif. Kalau yang konstruktif, semua lapisan itu bekerja sama, bersinergi agar kemudian mencapai kemajuan di wilayah yang sedang mereka perjuangkan. Itu teori struktural fungsional. Nah, sekarang dengan pemahaman seperti itu, coba Mbak bedah, atau kalau kita mulai dengan pertanyaan. Bagaimana fenomena master plan itu ketika dibenturkan dengan teori struktural fungsional menimbulkan pertanyaan apa? Apa pertanyaan yang muncul ketika Mbak membenturkan teori struktural fungsional dengan fenomena master plan yang Mbak bilang hebat itu? Yang merupakan panduan, ya, panduan kegiatan pemerintah desa. Apakah adanya pembuatan master plan ini dapat memberikan perubahan yang mana pada teori fungsional struktural ini kan terstruktur ya Pak, harusnya apakah dengan adanya pembuatan master plan ini dapat membantu susunan struktural pada desa ujung kecamatan Gigi Kabupaten Gunung Kidul ini? Oke, saya pikir masih keliru ya. Pertama, nasihat saya adalah kalau Anda bikin pertanyaan di level sarjana, jangan gunakan kata apa. Apa itu pertanyaan level awam. Kalau level sarjana itu, pertanyaannya ada dua jenis. Pertanyaan kuantitatif atau pertanyaan kualitatif. Kalau pertanyaan kuantitatif sejauh mana? Kalau pertanyaan kualitatif dua. Bagaimana dan mengapa. Jadi nggak ada pertanyaan apa ya, kalau apa itu awam. Maka kemudian kalau Anda gunakan teori struktural fungsional, fenomenanya adalah master plan, pertanyaannya adalah bagaimana peran para pihak dalam mewujudkan master plan desa Pucung misalnya begitu. Jadi bagaimana peran para pihak dalam mewujudkan master plan desa Pucung, atau kalau Anda ingin yang hasil, bagaimana peran para pihak dalam menerapkan master plan desa Pucung. Jadi terserah mau bikin menyusun atau menerapkan. Kalau menyusun berarti master plan-nya belum ada, mereka bekerja sama menyusun master plan. Kalau master plan-nya sudah ada, mereka bekerja sama menerapkan master plan. Ya, gitu. Kemudian nanti jawabannya adalah tentu kalau yang kita pahami kan konstruktifnya ya, berarti mereka bersinergi. Nanti jawabannya itu para pihak itu bersinergi dalam menyusun master plan atau menerapkan master plan. Kemudian nanti dijelaskan peran masing-masing, si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini. Kalau kemudian kita bedah pemerintah desa itu jadi struktural, sesuai dengan struktural masyarakat, maka kemudian elit, menengah, grassroots. Grassroots itu masyarakat, kemudian yang menengah itu tokoh masyarakat, yang elit itu pemerintah desa dan kawan-kawan. Mas berdua, dari tadi ngobrol terus. Dari tadi kamu ngobrol terus. Kalau mau diskusi, stand up kemudian ngomong. Jangan kamu pikir kamu pintar. Kamu kan baru semester 3 kan? Saya sudah 20 tahun sosiologi agraria. Jadi jangan kau pikir kau hebat di sosiologi agraria. Saya perhatikan kalian. Jangan kau pikir saya nggak lihat. Jadi jangan begitu. Menghormati itu kalau ada orang ngomong dengarkan. Kalau Anda nggak suka, beda pendapat, hands up, angkat tangan. Kemudian kita diskusi. Jangan merasa pintar. Oke ya, jadi sampai di mana tadi? Master plan. Mbak narasumber menggunakan teori struktural fungsional, berarti bicaranya sinergi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana peran para pihak dalam, ada dua pilihan, mewujudkan master plan atau menyusun master plan atau menerapkan master plan. Kemudian nanti jawabannya bersinergi. Ketika dibilang bersinergi, kemudian detailnya adalah si A berperan sebagai apa, si B berperan sebagai apa, si C berperan sebagai apa.
kelompok elit pemerintah desa apa perannya, kelompok menengah tokoh masyarakat perannya apa, dan masyarakat bawah atau grassroots perannya apa. Itu yang kemudian nanti dilacak di lapangan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah cara memahami sebuah persoalan, karena nanti presentasi saya kan tentang bagaimana menemukan masalah, menemukan isunya, lihat problematikanya, kemudian pilih teori yang akan Anda gunakan, benturkan teorinya. Ketika fenomena atau rumusan masalah atau isu itu dibenturkan dengan teori, maka kemudian muncul pertanyaan, kemudian pertanyaan itu akan memandu kepada Anda untuk mencari jawabannya di lapangan lewat penelitian. Jadi ini adalah semacam simulasi sederhana untuk persiapan Anda bikin skripsi. Gitu ya, saya pikir begitu. Cukup aplaus buat narasumber 2, terima kasih. Terakhir, narasumber 3, yang paling bawah. Oh, perempuan lagi. Fania Maharani, mana? Ada orang ya, silakan Mbak. Beliau akan bicara tentang video 3 ya. Video 3 itu tentang leadership. Tadi yang saya bilang tadi itu bahwa 3 jurnal internasional itu saling berhubungan satu sama lain. Jurnal pertama bicara tentang kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu di level desa bisa diwujudkan kalau pemerintah desa menyusun master plan, dan kemudian master plan itu ketika akan diterapkan, maka kemudian para tokohnya, para perangkat desanya itu dilatih kepemimpinan agar mereka bisa memimpin warganya, sehingga semua kegiatannya bisa terpandu dengan baik, sehingga kemudian nanti bisa sesuai dengan yang dirumuskan di master plan, sehingga kemudian lebih mudah menuju pada kesejahteraan. Saya pikir demikian, silakan gunakan mikrofon. Mungkin belum hidup mikrofonnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Maharani, nomor absen 45. Di sini saya akan memberikan 5 poin penting dari video ketiga, yaitu pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintahan Desa Pacung. Poin yang pertama adalah tujuan pelatihan leadership. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan kepada staf kantor pemerintahan Desa Pacung. Tujuannya Desa Pucung. Pucung. Ya. PU Pucung, bukan Pacung. Desa Pucung. Tujuannya adalah untuk memudahkan mereka dalam mengelola sumber daya agraria dan mendukung penerapan master plan Desa Pucung dalam pembangunan. Poin kedua yaitu tentang kategori leadership. Pelatihan mencakup pemahaman tentang elemen-elemen leadership, termasuk pengelompokan leadership yang terdiri dari pemimpin yang memotivasi, memberdayakan, mengendalikan, mengelola, dan resilient. Juga mencangkup gaya kepemimpinan yang dapat berarti bahwa kepemimpinan yang partisipatif, mampu melakukan perubahan dan meningkatkan kinerja. Poin yang ketiga yaitu pembangunan keahlian leadership. Artikel ini menyoroti tentang pentingnya pembangunan keahlian kepemimpinan dengan praktik seperti menjadi lebih disiplin, menjadi inspirasi bagi orang lain, dan belajar dari diri sendiri dan berani untuk mengakui kesalahan. Poin keempat, output dan outcome. Hasil dari pelatihan mencakup pemahaman yang lebih baik tentang leadership dan sumber daya agraria, serta dampak yang diharapkan dalam bentuk peran dan kontribusi staf kantor pemerintahan Desa Pucung dalam memajukan wilayah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi agraria. Poin kelima, makna leadership. Leadership dalam konteks ini memiliki beberapa elemen, termasuk kategori-kategori yang mencakup dalam pengelompokan leadership, gaya leadership, dan keahlian dalam kepemimpinan keahlian. Kepemimpinan dapat dibangun melalui disiplin dan menjadi inspirasi bagi orang lain, terus belajar dan memberdayakan tim, mengenali diri sendiri, dan berani mengukur kesalahan. Oke, kita langsung. Dari 5 poin, mana yang Mbak suka? Yang 5 poin yang Mbak buat itu?
tentang tujuan pelatihan leadership. Poin berapa? Poin pertama. Poin pertama tentang Tujuan pelatihan leadership. tujuan dan pelatihan leadership. Kalau tujuan dan pelatihan leadership kemudian ingin dibenturkan dengan teori apa yang Mbak pilih? Ada 7 teori sosiologi itu ya. Kemudian kalau itu ingin digunakan untuk membentur, kita benturkan di poin pertama ya, itu teori yang mana? Semua teori itu bisa dibenturkan. Ya. Oleh sebab itu nanti kalau Anda ujian, kalau saya minta Anda membedah satu isu dengan menggunakan teori tertentu, Anda boleh pilih teori apa saja ya. Jadi setiap orang bisa beda-beda jawabannya dan itu bisa benar semua. Karena kemudian yang saya lihat bukan teori yang Anda pilih, tapi bagaimana Anda membuat argumentasi atas pilihan Anda. Nah, kita ini sedang berlatih membuat argumentasi. Karena ketika Anda bikin skripsi, nanti kan skripsi itu isinya adalah proposisi. Proposisi itu pernyataan. Anda harus bisa bedakan mana yang proposisi, mana yang proporsi. Kalau proporsi itu persen, sekian persen. Misalnya kelas ini 70% ini 30%, itu berarti proporsi. Tapi kalau proposisi pernyataan. Proposisi artinya pernyataan yang argumentatif dan logis. Argumentatif itu artinya bisa dipertanggungjawabkan, bisa diperdebatkan, tapi kemudian ada teknik bertahannya. Kemudian logis bisa diterima oleh akal. Jadi proposisi itu pernyataan yang argumentatif dan logis. Nah, sekarang kita sedang berlatih. Narasumber memilih poin 1. Poin 1 itu bicara tentang maksud dan tujuan pelatihan leadership. Berarti hal-hal yang ideal normatif tentang leadership. Kemudian kalau hal-hal yang ideal normatif tentang leadership akan dibedah, pilih teori yang mana, Mbak? Teori yang mengarah kepada makna tujuan leadership. Teori makna, teori apa itu? Kalau yang makna, teori interaksi simbolik. Kalau yang normatif, teori fenomenologi. Yang simbolik. Oke, silakan Mbak, bedah. Kalau dibedah dengan teori interaksi simbolik, apa pertanyaannya? Apakah tujuan dari pelatihan leadership bagi kantor pemerintahan Desa Pacung? Pucung. Pucung. Anda ingat terus Pucung, jangan Pacung. Oke ya, Desa Pacung. Kemudian tadi saya sudah pesan tadi, harus ada bedanya pertanyaan ilmuwan dengan orang awam. Kalau orang awam itu apakah? Kalau ilmuwan itu ada 2 tadi saya bilang. Kalau kuantitatif sejauh mana, seberapa besar, how much. Kalau kualitatif pertanyaannya why, how, mengapa, bagaimana. Jadi Mbak pilih itu, Mbak pilih how much, why atau how, jangan apakah. Bisa? Jangan gunakan kata apakah pertanyaannya. Yang how much. Kalau how much itu nggak cocok dengan interaksi simbolik. How much itu kuantitatif. Kuantitatif itu eksak, maka nggak akan cocok dengan teori-teori sosial. Jadi kalau Anda nanti bikin skripsi, Anda ingin menggunakan teori-teori sosial, jangan gunakan metode kuantitatif, karena nggak nyambung. Ya. Tapi gunakan metode kualitatif. Nah kalau metode kualitatif, how dengan why. Gitu. Kalau menggunakan how much, seberapa besar, sejauh mana, itu kan pemaknaan. Makna kan sulit untuk dihitung. Gitu ya. Oke. Jadi fenomenanya kan maksud dan tujuan leadership training. Maksud dan tujuan pelatihan leadership. Itu fenomenanya. Kemudian Mbak ingin bedah dengan menggunakan teori interaksi simbolik. Oke, maka kemudian pertanyaannya adalah bagaimana, kalau itu kan yang dilatih perangkat desa tuh. Jadi bagaimana makna leadership bagi perangkat desa. Bagaimana makna leadership bagi perangkat desa. Nanti maknanya macam-macam itu. Ya, tergantung hasil wawancaranya. Gitu ya. Bisa dicoba Mbak ulang kalimatnya. Mbak, yang saya sampaikan Mbak ulang, kemudian silakan ditambahkan. Bagaimana makna
Salah. Bagaimana makna leadership? Leadership trainingnya itu diberikan kepada perangkat desa. Jadi nanti kalau bikin penelitian yang diwawancari perangkat desa, maka pertanyaannya adalah bagaimana leadership bagi perangkat desa. Nanti tinggal ditambahkan dalam mendukung penerapan atau pelaksanaan master plan Desa Pucung misalnya begitu. Jadi bagaimana makna leadership, bukan bagaimana makna leadership training. Beda itu ya, beda antara makna leadership dengan makna pelatihan leadership. Kalau bagaimana makna pelatihan leadership itu nanti kaitannya dengan kemanfaatan pelatihan. Tapi kalau bagaimana makna leadership berkaitan dengan bagaimana yang bersangkutan bisa memanfaatkan kepemimpinannya. Jadi kalau yang dilatih adalah perangkat desa, kepala-kepala duku, dengan berbekal leadership maka mereka bisa kemudian mengajak warganya untuk melakukan sebuah kegiatan yang kegiatannya itu dipandu oleh master plan, sehingga kemudian setiap tahun bisa dievaluasi apakah sudah baik atau belum, kalau belum baik diperbaiki, sehingga setiap tahun itu secara strict, secara ketat bisa kemudian diperiksa dalam konteks disesuaikan dengan master plan-nya. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup dari narasumber 3. Terima kasih, applause. Ya, mahasiswaku sekalian, tadi sudah tiga mahasiswa menyampaikan pilihannya, dia pilih teori dan lain sebagainya. Sekarang coba Anda buka WA grupnya. Tadi saya sudah posting 2 bahan. Kita sekarang berada di WA grup Sosiologi Agraria kelas D ya. Saya sudah posting 2 PowerPoint itu, yang pertemuan 1 dan pertemuan 2. Yang pertemuan 1 itu tentang penjelasan awal, kita lihat sebentar. Kalau nanti ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau komentar, silakan interupsi, kemudian hands up ya, angkat tangan supaya kemudian saya bisa lihat dan bisa tahu siapa yang akan menyampaikan pendapat. PowerPoint ini judulnya adalah Sosiologi Agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Jadi sejak awal pertemuan ini saya ingin mengingatkan Anda tentang pentingnya referensi. Karena nanti kalau Anda bikin skripsi itu perlu referensi. Kalau Anda jadi kepala kantor, Anda membuat laporan juga di bagian akhir laporan perlu referensi. Kalau Anda kepala kantor bikin laporan tanpa referensi, maka pimpinan Anda akan mengatakan laporan Anda cenderung tidak ilmiah. Karena tidak didukung referensi. Jadi referensi itu penting untuk memperlihatkan basis ilmiahnya. Kemudian di slide yang keempat saya jelaskan sekilas tentang public speaking ya. Public speaking itu kemampuan membaca, kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan berbicara. Public speaking itu penting seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, agar nanti di semester 7 Anda lancar ber-MBKM. Di semester 7 itu ada program MBKM dan saya berharap Anda lancar di situ. Kenapa saya bilang ini berkaitan dengan itu? Di MBKM itu Anda harus meyakinkan seseorang itu adalah orang yang akan Anda melakukan magang di situ. Anda harus meyakinkan yang bersangkutan. Nah, untuk meyakinkan yang bersangkutan Anda kan harus punya kemampuan public speaking. Anda harus punya kemampuan membaca, dengan bekal membaca Anda bikin proposal. Proposalnya itu Anda sampaikan, ya, kemudian berarti kan Anda melihat, Anda berbicara, Anda mendengar, kemudian nanti beliau merespon. Kalau public speaking Anda baik, kemampuan Anda menjelaskan baik, kemampuan berkomunikasi Anda baik, proposal Anda mudah dipahami, maka beliau tentu akan setuju Anda magang di tempatnya. Ketika beliau setuju Anda magang di tempatnya, besar kemungkinan kalau kemudian Anda berhasil meyakinkan bahwa magang Anda itu bermanfaat buat organisasi beliau, maka besar kemungkinan beliau bisa membantu akomodasi dan uang saku. Tapi kalau kemudian Anda gagal bikin proposal, Anda tidak mampu public speaking, Anda tidak mampu menjelaskan, Anda tidak pandai berkomunikasi, maka besar kemungkinan magang Anda ditolak. Atau magang Anda diizinkan tetapi beliau hanya membantu sekedarnya. Mungkin beliau tidak sempat memikirkan akomodasi dan uang saku karena dia pikir belum terlalu bermanfaat buat organisasinya. Jadi itu menjadi penting public speaking itu. Itu yang kemudian saya
ingin Anda punya kemampuan itu. Kemudian kalau pertanyaannya adalah Pak Aris, bagaimana bagi kami yang sekian orang ini yang tidak sempat tampil ke depan? Bagi yang tidak sempat tampil ke depan kan bisa interupsi, bisa berkomentar, bisa tanya dengan hands up, angkat tangan, kemudian ngomong. Kemudian saya perhatikan kalau kalimatnya jelas saya langsung respon, kalau kalimatnya tidak jelas saya bilang, perbaiki kalimatnya supaya kami menjadi lebih jelas. Itu latihan public speaking. Ya, itu. Jadi meskipun nanti yang dipanggil ke depan hanya 3 orang kali 6 kali pertemuan, berarti kan cuma 36. Nah yang lain bisa berkomentar dengan cara angkat tangan kemudian bicara. Kemudian di slide ke-8 saya tulis PTSL, tapi itu PTSL versi Sosiologi Agraria ya, bukan PTSL versi Kementerian Agraria. Kalau versi Kementerian Agraria itu kan PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kalau di versi Sosiologi Agraria, program tutorial sosiologi lengkap. Karena buku-buku yang saya susun itu dalam rangka itu. Kemudian, kalau ada beberapa orang bertanya kenapa saya senang menulis buku, ada 3 alasan. Karena setiap buku itu memuat pengetahuan yang unik dan bagi saya itu menarik. Kemudian setiap buku menjadi bagian dari proses rekonstruksi pengetahuan. Kalau saya bilang rekonstruksi pengetahuan, Anda harus mengerti bahwa awalnya pengetahuan itu tidak ada di buku. Awalnya pengetahuan itu ada di masyarakat. Kesejahteraan yang sekian variasinya itu bukan ada di buku, bukan ada di jurnal, tetapi ada di desa Sendang, di masyarakat. Kemudian saya teliti, saya catat, saya analisis, saya buat dokumennya, kemudian jadi naskah, baru kemudian pindah di buku. Artinya di buku itu dilakukan apa yang disebut sebagai rekonstruksi pengetahuan. Jadi pengetahuan yang awalnya ada di masyarakat itu dipindahkan, direkonstruksi, masuk ke dalam naskah atau ke dalam buku. Itu tentang yang poin kedua. Kemudian yang poin ketiga, setiap buku merupakan ajang berbagi pengetahuan atau sedekah ilmu. Ya. Apapun agama Anda tentu silakan baca di kitab suci Anda masing-masing. Tuhan hanya perintahkan 2 hal, beribadah kepada beliau sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, dan yang kedua berbuat kebaikan. Dan salah satu kebaikannya adalah ketika Anda mengajarkan sesuatu dan sesuatu itu berguna buat orang lain, itu yang dibilang sedekah ilmu ya, apapun agama Anda. Kemudian mengenai hard skill dan soft skill baca sendiri. Kemudian mengenai yang segitiga itu di slide ke-12, segitiga kuning itu menunjukkan pilihan saya sebagai dosen. Jadi saya pilih yang mengajarkan dengan teknik doing. Mengajar dengan teknik doing itu mengajar dengan teknik Anda mengerjakan sesuatu. Karena kalau Anda mengerjakan sesuatu, Anda bikin tugas, Anda tulis, ya, kemudian Anda berpikir, itu meresap di kepala Anda 90%. Sehingga nanti kalau Anda ujian, Anda tinggal refresh. Pengalaman saya ketika mahasiswa, kalau ujian, saya tinggal standby di kos-kosan, karena kemudian datang teman-teman yang lain belajar sama saya. Nah, kemudian saya jelaskan, nah, ketika menjelaskan itu kan refresh. Nah, itu kemudian ujian, itu ketika ujian di kelas, itu pertanyaan yang ada di kertas itu semua sudah ada di sini, dan dia berlomba-lomba ingin keluar, sehingga kemudian persoalannya bukan pada kemampuan berpikirnya, tapi pada kemampuan menulisnya. Sehingga kemudian tulisannya menjadi nggak jelas, terburu-buru karena ingin semua keluar. Nah, itu teknik belajar seperti itu. Tapi tentu tiap orang punya teknik belajar masing-masing ya. Tapi itu yang bisa Anda, kalau Anda cocok dengan teknik belajar seperti itu silahkan. Yang penting dengan mengerjakan sesuatu yang tampil ke depan kemudian disalahkan, diperbaiki, itu ingat 90%. Kemudian ada sosiologi perspektif di slide ke-13 itu, yang gambar lingkaran itu, jadi ada masyarakat, kemudian ada agraria, kemudian ada 4 puncak, ya, ada ekonomi, ada ekologi, ada komunikasi, ada legitimasi. Legitimasi itu pengakuan keabsahan. Jadi kalau Anda ngomong tentang penguasaan pemilikan tanah, itu berarti berada di ranah, di wilayah keilmuan sosio-legitimasi. Kemudian kalau Anda ngomong penggunaan pemanfaatan tanah, itu berarti ada di ranah sosio-ekologi. Kalau Anda ngomong tentang panen, kemudian penghasilannya sekian rupiah, itu berada di sosio-ekonomi. Dan kalau Anda bicara tentang interaksi dan lain sebagainya, itu di sosiokomunikasi. Kemudian buku-bukunya bisa Anda baca sendiri. Sekarang kita sebelum pindah ada hal penting, yaitu di gambaran umum wilayah. Nanti kalau Anda bikin skripsi ada gambaran umum wilayah, itu di bab 4. Kalau Anda bikin skripsi ada gambaran umum wilayah, itu di bab 4.
Nah, di dalam gambaran umum wilayah itu biasanya orang hanya mencantumkan land mapping, peta pertanahannya atau kondisi pertanahannya. Seringkali orang melupakan social mapping, ya, peta sosialnya atau kondisi sosialnya. Kalaupun ingat, dia hanya memasukkan demografi, tidak memasukkan sosiografi. Ya. Maka kemudian Anda dari slide ini Anda bisa belajar bahwa di dalam social mapping itu ada dua, yaitu demografi dan sosiografi. Kalau demografi itu tentang kependudukan, kalau yang sosiografi itu tentang hal-hal yang ada pada masyarakat. Misalnya tentang value, tentang nilai. Setiap masyarakat punya nilai, punya value yang diyakininya berdasarkan tradisinya. Apa yang mereka anggap baik, apa yang mereka anggap indah, apa yang mereka anggap benar menurut versi budayanya. Itu namanya value atau nilai. Kemudian masyarakat juga punya kepercayaan yang kita harus hormati, ya. Kemudian ada mitos, ada kebiasaan, adat istiadat, karakter, pola hubungan sosial, pola komunikasi dan lain-lain. Anda bisa baca sendiri. Jadi social mapping itu terdiri dari dua, demografi dan sosiografi. Jadi kalau nanti Anda bikin skripsi, tolong diperhatikan itu, karena kalau kemudian Anda diuji oleh dosen penguji yang paham tentang gambaran umum wilayah dengan baik, maka Anda akan ditanya itu mana sosiografinya, kenapa cuma ada demografi dan land mappingnya, gitu ya. Kemudian di slide terakhir itu tentang humor bahasa, ya. Misalnya bagaimana Anda mengucapkan dalam bahasa Inggris, 3 nenek sihir melihat 3 buah arloji merek SWOT, nenek sihir mana yang melihat arloji merek SWOT. Itu bahasa Inggrisnya kalau Anda baca setengah mati, ya, bisa ribet. Lidahnya itu bisa terbelit, ya. 3 nenek sihir melihat 3 buah arloji merek Swatch, nenek sihir mana yang melihat arloji merek Swatch. Itu di PowerPoint yang pertama. Sekarang kita masuk yang PowerPoint yang kedua. Di yang PowerPoint yang kedua, saya coba mengajarkan Anda tentang bagaimana menemukan masalah. Tapi tadi sudah kita praktekkan, ya, bagaimana menemukan masalah. Ada isunya, ada isu besar. Tadi misalnya di master plan ada isu besar. Kemudian saya minta narasumber pilih dari 5 isu yang berhasil dia tangkap itu isu mana yang paling dia sukai. Kemudian isu itu kita benturkan dengan teori. Ya. Di slide kedua itu ada paradigma, ada perspektif, dan focus of interest. Jadi di dalam paradigma ada teori. Nah, perspektif itu cara pandang berdasarkan teori. Kemudian masing-masing perspektif ada focus of interest. Di dalam masing-masing teori ada konsep. Nah, focus of interest itu bagaimana melihat sesuatu dengan lebih fokus. Misalnya kalau Anda gunakan teori konflik itu ada kepentingan dan kewenangan. Kepentingan dan kewenangan itu konsep. Nah, kemudian itu focus of interest, perhatian Anda diletakkan dengan tajam pada kepentingan dan pada kewenangan. Itu cara memaknai slide ini, ya, cara Anda memaknai slide 2. Paradigma, perspektif, dan focus of interest. Kemudian kalau yang uraiannya nanti Anda baca sendiri. Pengertian agraria nanti baca di situ, tapi sebetulnya kalau bicara agraria Anda harus ingat yang saya bilang di pertemuan pertama itu, Baraka, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian pada bagian ini yang saya pikir penting adalah membedakan antara sosial kapital dengan yang membedakan antara sosial aset dengan kapital aset. Sosial aset itu artinya aset sosial. Kalau Anda punya tanah, berada di satu desa tertentu, kalau desa itu punya acara atau punya kepentingan untuk merumuskan sesuatu atau mengambil keputusan tertentu, maka Anda akan diundang karena Anda punya tanah di situ. Anda punya tanah di situ, Anda penduduk di situ, Anda akan diundang untuk turut mengambil keputusan, rapat pengambilan keputusan. Misalnya ingin melakukan A, B, C, dan seterusnya. Itu berarti tanah itu berperan sebagai sosial aset. Menjadi aset sosial karena dengan berbekal tanah itu Anda diakui eksistensinya di wilayah itu dan kemudian dimintai pendapat. Itu berarti tanah sebagai aset sosial. Tetapi tanah juga menjadi aset kapital aset modal. Yaitu ketika tanah bisa Anda sewakan, Anda dapat duit, Anda jual, Anda dapat duit, apalagi. Atau Anda mengerjakan sesuatu bagi hasil dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika tanah menghasilkan uang, itu berarti tanah sebagai kapital aset. Ketika tanah membuat Anda punya kemampuan berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat sekitar, berarti tanah sebagai sosial aset.
Kemudian tentang instrumen kemakmuran. Jadi kalau Anda melihat di Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalimat itu artinya agraria itu merupakan sumber kemakmuran. Maka kemudian konsekuensi logisnya adalah di slide berikutnya. Di slide berikutnya kalau ada kemiskinan berarti ada masalah di agraria. Ya. Itu, dan kemudian nanti persoalannya bisa menjadi lebih pelik lagi, yaitu ketika kalau begitu ada kebijakan agraria yang keliru dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, agraria adalah instrumen alat untuk mencapai kemakmuran. Maka kalau kemudian kemakmuran tidak tercapai dan banyak kemiskinan berarti ada masalah di agrarianya. Dan kemudian kalau itu ada masalah di agrarianya berarti ada kebijakan agraria yang belum sesuai, yang harus diperbaiki, dan itu berarti kritik terhadap kementerian kita, Kementerian Agraria. Oke, itu slide terakhir. Sebelum kita bubar, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya pikir cukup ya. Nanti Anda mudah-mudahan di pertemuan berikut bisa lebih lancar. Saya pikir demikian, kita akhiri. Nggak ada pertanyaan? Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.